coba ini, coba cerita lagi. Udah tahu. Jadi ini banyak di sini, nggak cuma satu. Kemudian yang Om mau ceritakan tadi katanya Kunti pakai congsan. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semua. Oke, kembali lagi di tayangan Gerbang Antar Dimensi Kisah Tanah Jawa. Dan malam hari ini saya dan Om Mau, kita berada di lokasi bangunan yang arsitekturnya ini diserupakan dengan bangunan-bangunan Cina, gitu ya Om? Iya. Dan ini di kota mana? Paris Van Java. Wow. Jadi ini ya, kostum kita kisah tanah Cina. Iya, ini kita kostumnya peranakan Gyeonggi. Iya, Gyeonggi. Oke, bangunan ini konon katanya sudah mangkrak selama lebih dari 1 tahun Om. Dan dirumorkan menjadi bangunan yang horor, digunakan untuk uji nyali dan sebagainya. Nah tentunya tempat ini juga menyimpan banyak sejarah seperti itu. Dan yang akan kita ceritakan nanti selain sejarah juga kenapa kok bangunan ini akhirnya jadi tempat horor. Dan karena bangunannya Cina, apakah nanti horornya juga hantunya hantu berbentuk Cina, hantu-hantu Cina, atau ternyata hantu lokal juga. Iya. Nanti kita akan dipandu Om Ho. Iya. Sebelumnya diceritakan dulu Om. Ya, ini memang tempat ini mengalami beberapa kejadian-kejadian. Dalam hal ini adalah peristiwa secara timeline waktu. Di era kolonial Belanda memang sudah menjadi tempat hiburan rakyat begitu. Didesain sebagai tempat itu, di mana pernah didirikan bioskop di sini. Lalu kemudian dipergunakan untuk rumah duka, itu dari rumah duka Tionghoa. Dan kemudian dipergunakan setelah ini selesai ya maksudnya, ditata untuk kawasan seperti tempat berfoto-foto gampangnya demikian. Jadi tempat terbuka dengan mengabduksi arsitektur peranakan Tionghoa. Oke. Ya. Berarti ini sebenarnya bangunan asalnya ini sudah dari zaman Belanda berarti? Iya, pertama berdirinya gitu. Jadi mengalami berkali-kali perubahan-perubahan. Dari bioskop, kemudian rumah duka Tadi, kemudian yang terakhir arsitektur Cina ini ya, sampai akhirnya mangkrak. Kemudian Om, kalau kita berikan opsi ini, Om Hao mau lebih pilih opsi menceritakan sejarahnya, residual energinya, atau sesuatu makhluk-makhluk astral yang hari ini menghuni tempat ini, yang menyebabkan tempat ini katanya horor. Iya, ini nanti kita ngalir saja. Ngalir? Ceritanya seperti apa? Ya tentu kita akan dapatkan di sini seperti apa dan nanti pesannya apa. Dan ini kita sama sekali baru ke sini, baru datang, belum survei secara kita gitu. Jadi nanti kita ngalir aja. Oke, kita ketemu apa? Kita ceritakan itu ya Om. Iya. Ini kita mau mulai dari mana? Arah jarum jam kanan atau kiri? Ini karena kita akan melihat ke belakang, jadi ada baiknya kita berlawanan jarum jam. Berarti ke sebelah kiri. Ya, Oke. jadi kita akan melawan jarum jam. Oke, teman-teman Javanika, yuk kita ikuti kemana arah berlawanan jarum jam.
Allah. Jadi ini mengingatkan kita waktu kunjungan ke Lasem ya. Iya. Jadi jika kita melihat bangunannya ini kan berarsitektur Tionghoa Peranakan. Walaupun ini baru, tetapi sebenarnya entitas-entitas astral yang ada di sini itu semuanya berkaitan dengan Tionghoa dan peranakan Tionghoa. Oke. Begitu. Karena memang dahulunya juga sempat seperti dipakai untuk kawasan pecinan. Begitu. Dan ketika ini dipakai untuk seperti Tiongting gitu ya Mas ya. Jadi seperti rumah duka. Itu beberapa warga-warga Tionghoa yang wafat itu masuk ke sini. Jadi ada pemusaran jenazah, doa, kemudian seperti prosesi-prosesi. Dan pada kesempatan kali ini saya menggunakan Cheongsam warna putih ditemani Mas D yang warnanya hijau army ya. Dan lambang ataupun warna putih ini adalah warna duka. Oh gitu ya? Iya, iya karena sewaktu di Lasem kita mengunjungi di salah satu rumah yang di situ ada pembantaian seorang kapitan. Di sini pun juga sama gitu. Tetapi ini memang apa yang akan ditampakkan itu positif justru. Beliau mengatakan demikian. Jadi tadi ada Akung sama Ama ya itu emak dan Akung itu kakek dan nenek. Sebutan dari bahasa Tionghoa. Jadi, yang mau coba komunikasi tadi barusan. Iya, jadi saya mencoba memakai salah satu korin di sini yang tahu tentang bahasa Hokkien ataupun bahasa Mandarin. Ini sudah mulai mediumisasi tapi halus-halus saja ya. Iya, modelnya itu parsial gitu. Dan ini berkaitan dengan sejarah kedatangan imigran dari dataran Tiongkok itu ke tanah Jawa. Dan apa kaitannya ke mereka kemudian tinggal nyaman di Parit Java. Oke. Nah kalau ini Om, loh mau kemana? Sini ada Gono. Nih. Oh iya. Bener kita arahnya ke sini memang. Dan Galiong. Gimana Mas Di? Ya. Tadi ini saya mau menanyakan ketika Om mau mencoba berkomunikasi ya dengan yang ada di sini, sebenarnya apa sih yang dinegukan atau apa yang ada tawar-menawar atau seperti apa? Iya, gitu. Ibarat kata tadi saya sampaikan tujuan, kemudian kita perlunya apa, berapa lama, dan memang seperti mengurus imigrasi, begitu. Jadi yang membedakan kalau visanya itu kan biasanya bisa ke satu kota ya. Ini sebenarnya mengambil portofolio yang kita pernah mengunjungi Lasem. Gitu. Jadi pernah ke sini jadi diperbolehkan masuk gitu. Oh, ini ya udah ada kayak aplikasinya nanti di-scan seperti itu ya. Tinggal nerusin aja gitu. Terus tadi memang saya berjumpa itu beliau sepasang. Satu usianya 80 tahun, kalau saya lihat yang satunya itu usianya 75 tahun. Itu seperti ini sih. Engkong sama emak gitu. Terus apa? Beliau menanyakan tujuannya gitu kan? Tujuannya untuk apa? Terus ya ini kita ada keperluan gitu dalam artian mengungkap sejarah, tapi juga nanti ada sosok apa sih di sini dan ada beberapa yang mereka minta untuk diluruskan ceritanya. Oke. Iya, karena membuat image-nya bahwasanya kok terus ada seperti sosok astral yang menyerupai gitu. Memang dahulu ada istilahnya kematian, tapi di sini memang jadi muara. Kemudian ada beberapa orang yang ketika meninggal ke sini itu dalam hal yang nggak ikhlas gitu sih Mas. Jadi beliau ini berdua ini menyampaikan bahwasanya ketika orang meninggal itu ada 7 lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, 5 tertutup, 2 terbuka. Gitu. Jadi apa ini Mas? Ketika orang meninggal itu beliau menceritakan ini, saya mengambil waktu ini jadi rumah duka ya.
mata itu bisa melihat, masih bisa melihat, telinga itu masih bisa mendengar, ini pun masih bisa mencium. Oh, satu tertutup, tertutup, 6 terbuka. Satu itu apa yang tertutup? Bibir. Oh gitu. Mulut. Cuman mulut tidak bisa berbicara. Jadi ketika ada orang meninggal, kemudian anak-anaknya ketika ada sembahyangan sampai 3 hari, dengar anak-anak warisnya itu meributkan tentang harta, itu masih bisa ngedenger, masih bisa melihat, tapi tidak bisa berbicara. Sehingga di situ pasti dikasih lilin-lilin, Mas. Gitu. Dan ini juga membuat yang sudah meninggal itu terkadang menjadi susah untuk naik. Oke. Gitu. Apalagi ketika nanti sudah meninggal lama ya. Kemudian ketika ada upacara sembahyang arwah, terus anaknya masih ingin meminta dari yang sudah mendiang gitu, nggak bisa naik ruhnya. Kayak digondeli gitu ya, masih ada keterikatan dengan duniawi gitu ya. Iya, masih seperti itu, dan menjadikan pesan ketika yang sudah meninggal diikhlaskan. Yang menjadi ahli waris, entah itu warisan dalam bentuk barang, ataupun warisan dalam misal punya utang, itu diteruskan ahli waris semua. Jadi yang sudah meninggal ini sudah gitu. Dan nanti biar bisa terlahir kembali seperti apa. Ini di hutan bambu ini sebenarnya ada entitas sih, Mas D. Ini kan hutan bambu replika, Om. Iya. Apakah yang menempati ini juga sebenarnya menyadari ini hanyalah sekedar replika gitu? Iya, tapi ketika ini menjadi satu replika pun mereka juga menganggap ini seperti nyata. Gitu. Kalau boleh saya ini ya, saya tebak ya Om, kalau di hutan-hutan bambu di Cina itu kan banyak kayak cerita-cerita harimau dan sebagainya. Di sini bagaimana? Kalau di sini sih lebih entitas beliau-beliau yang dahulu itu pernah hidup, Mas. Oh gitu. Dan energi-energinya kemudian terserap. Seperti halnya gambar ini, Mas. Gambar ini pun menyerap satu energi. Iya sih, hidup sih ini. Iya. Gambarnya. Walaupun ini memang ditujukan untuk seperti hiasan ya, berber di sini ada kursinya. Tetapi suatu gambarannya, gambar ataupun lukisan yang digambar menyerupai makhluk hidup, itu akan bisa jadi tempat tinggal. Gitu. Dan ini mungkin Mas D bisa merasakan ada siapakah di situ itu. Coba ditarik, Mas D. Enggak ini Om, enggak cuma satu kayaknya Om. Iya. Saya malah Mas D. Coba ya. Ada kayak darah nih loh, Mas, keluar dari hidung. Ini ya hidung ya. Iya, dingin ya. Dingin. Tapi saya ini salah fokus sama ini, salfok sama bayangan yang hitamnya itu loh. Iya. Jadi saya hitungnya 2 Om. Iya, di belakangnya ada. Iya. Merinding. Cuman bener nggak sih warnanya itu, warna kulitnya sudah jadi biru? Iya. Nah. Ini seseorang sih, Mas, yang dulu tinggal di sini ya, di kota ini. Oke. Memang profesinya tidak seperti ini, tetapi wajahnya itu hampir sama. Dan yang saya tangkap, ini mengalami seperti tindakan kekerasan, yang itu tujuannya untuk perampokan. Dan ini kayak ini, Mas, di keluar kayak mimisan gitu. Ini airnya. Ini air. Merembes ya. Air dari mana? Ya ini kalau kita lihat ini. Enggak, ini kan enggak ada. Iya, waterproofan. Oh iya, pas ya posisinya ya. Coba Mas transfer, nanti diceritakan. Jadi organisasi tapi saya lewat transfer. Oke. Lewat badan saya itu mengalirkan energi, nanti Mas langsung cerita dapat gambaran apa. Oke, saya coba ya Om. Saya lepas ya. Saya coba membantu menerjemahkan data yang ditransfer. Katakanlah beliaunya yang dulu masih berwujud manusia, hidup di masa itu, memang ada sebuah tindakan, ya boleh dibilang kriminal yang menyebabkan
kehilangan nyawa, tetapi kalau saya merasakan ini direncana dan bukan orang yang random seperti itu, entah itu perampok atau tahu-tahu dia berbuat jahat, tetapi masih ada hubung kait dengan mungkin kerabat atau teman atau family seperti itu. Nah, setelah jatuh korban, yang pelaku merencanakan kejahatan itu mengincar, ya mohon maaf, entah itu hartanya atau sesuatu yang dimiliki sama korbannya. Saya pusing ini. Oh, udah Om. Yuk, pusing Om. Ya. Gimana Om? Aku cerita tadi masih sempat dengar? Enggak. Hah? Cerita. Ini Aku jadi masuk, soalnya oh gitu. tadi masuk ke sana sejelasnya. Nanti dicocokin ya. Iya. Bisa benar bisa salah ini. Kita harus selesai kayak gini. Modelnya di sini tuh di challenge kita. Jadi kayak ada step by step, room by room. Itu ya harus kita selesaiin sini dulu, baru kita pindah. Nah, oke. Kalau nggak bisa masuk ke next step gitu. Jadi kayak kita main game ini, nah gitu loh pasti. Masuk ke sini nanti pindah sana gitu. Oke. Nah, kalau ini udah almost 100% ya? Iya, nanti baru kita di final stage itu di sana. Kayak ini ya, lawan bos kayak gitu ya, Mario gitu. Bros ini. Jadi yang pembunuhan lah katakanlah, atau di rampok, tapi sebenarnya dibunuh kan? Iya. Ini masih ada hubung kait sama kerabat atau keluarga atau teman dekat gitu? Iya. Bukan random perampok dari mana gitu kan? Ada suruhan sih, kalau yang saya tangkap itu sebenarnya mitra di bisnis ya, dagang, tapi di sini sebenarnya ini berkaitan sama hutang piutang mesti. Walah. Iya, jadi si omnya ini ya itu nge-supply barang ke suatu toko, ke suatu tempat. Kemudian karena ada satu seperti kredit macet ataupun pembayaran payment yang terlambat, suatu ketika kan ini juga butuh bayar karyawannya gitu. Dan saya tangkap itu memang mau THR-an gitu ya. Kalau ditagih-tagih terus akhirnya jadi kita ketemuan dong ya. Udah konco kental gitu loh. Ngomong. Ibaratnya memang kerabat ya? Iya. Kemudian ibarat kata orang bilang tuh melinjani janji. Ya udah disabar-sabarin gini-gini, datang lagi. Terus ya namanya orang sabar kan pasti ada batasnya ya. Ketika di terakhir nagih uang itu emosi dan ngelontarin kata-kata kasar. Akhirnya yang ditagih ini sakit hati. Ya udah akhirnya didengar sama orang lain, nanti biar utang lunas gini-gini kita bantu. Pura-pura aja kamu nyaur utang gitu. Datangin ke tokonya. Jadi sebenarnya dulu ini tinggal sendiri. Jadi anak istrinya itu terpisah di satu tempat, jadi tidak di kota ini, terpisah. Terus terjadilah cekcok di situ lagi. Saya melihat itu ada seperti itu guci porselen ya, dihantamkan di kepala belakang. Kemudian langsung mimisan ya. Ada satu bagian tubuh ataupun sel ini apa mas, pembuluh darah otak itu pecah. Dan beliau meninggal waktu itu. Jadi niat awalnya itu sebenarnya ngasih pelajaran dan udah deh urusan cekcok uang gitu. Tapi ketika tahu apa yang disimpan diambil sekalian, jadi tindak perampokan. Ya, aku nangkepnya ini Om, setelah omnya ini meninggal, yang mencelakai, yang membunuh itu malah ingin menguasai apa yang dimiliki sama omnya itu. Bahkan saya melihat radio yang segini itu dibawa sekalian mas. Radio kuno kayak gitu. Ya tahun 60-an, 60-an, 70-an gitu. Terus di sini sebenarnya kita dapat satu pesan, bahwasanya melihat komitmen seseorang itu dari urusan keuangan. Gitu. Jadi kita bisa menilai watak sifat orang itu simpel. Beliau bilang pinjami uang gitu. Jadi ketika nanti kamu meminjamkan uang, itu akan tahu orang ini bisa dipercaya, konsisten, atau sifat aslinya ketahuan. Jadi mencari teman tuh nggak apa-apa kalau orang minjem, kasih aja. Tapi sesuai kamu ikhlas ketika itu nggak usah dibayar. Gitu. Jadi sebenarnya itu
sudah gini loh. Seperti yang dulu pernah kita bahas kalau nggak salah di Bank Gaib ya. Ya. Jadi hutang itu akan tertumpuk-tumpuk dengan janji-janji. Oke. Begitu, dan kok ya terakhirnya ini dibicarakan baik-baik walaupun saya marah-marah karena saya untuk orang lain saya punya hutang juga. Win-win solutionnya gimana? Tapi ketika ada bisikan setan yang terjadi sih seperti ini, justru malah ada tindak kriminal yang terjadi dan memberatkan. Oke. Itu sih Mas pesannya. Oke, gimana challenge-nya di sini? Sudah tuntas? Ya, lolos. Kita pindah ke sana. Ya teman-teman. Kita nanti nemuin apa lagi di sana, coba. Ini banyak filosofi, ini sih kayak filosofi hidup sih Mas. Oke, teman-teman Javanica, kita sudah berada di ruangan berikutnya. Ini ada naga. Ada cerita apa Om di sini? Iya, sebenarnya naga-naga. Ini juga berkaitan dengan tempat yang ada di sini ya. Jika saya lihat dari atas itu, memang seperti dilingkari sosok naga yang seperti ini, warnanya merah juga. Ini biasanya kita temukan kalau pas penelusuran di pabrik gula, yang ada nyai-nyainya itu dibawa dari negeri Belanda. Oh ya, yang ular-ular itu ya? Iya, kalau liong yang ada di sini itu sosoknya dibawa dari negeri Tiongkok. Sama Mas, jadi fungsinya itu jadi penjaga yang besarnya itu entitasnya yang menjadi security itu ada dua. Jadi yang luar pertama sosok naga merah, kemudian yang kedua itu bentuknya itu seperti yang tadi di belakang itu Mas, bentuknya kayak tinggi gede gitu, tapi warnanya merah juga. Dan seperti membawa golok yang kayak tombak. Kayak ini, kayak penjaga-penjaga di kelenteng-kelenteng itu ya? Iya, sepasang itu di pintu depan, janggutnya panjang gitu. Itu, dan ini tidak menyentuh Mas, kalau yang di pabrik gula kan menyentuh gini. Kalau ini berputar terus gini. Oh, continue gini ya? Iya, mengelilingi tempat ini untuk menjaga. Oke, kita lanjut. Iya. Kaget. Kenceng Mas, batingan. Kau ngerasain dingin ya? Iya, dingin banget. Iya. Ini sama Mas Di, seperti yang tadi saya menemukan, memang ini gambarnya pring-pringan, tetapi entitas itu pun juga sama. Jadi ada yang coba merasuk sekarang. Ini kan ada ini dua gambar perempuan, yang mana Om? Yang ini? Yang ini. Dan hampir sama sih. Sama, dan ya? ini kebetulan yang masuk itu kakak adik Mas Di. Sebelum nanti memang ada satu media yang favorit bagi saya untuk transmediumisasi lewat ke saya. Apa? Kaca-kaca gitu? Ya, tapi ini saya diminta untuk berdiri di sini. Dan ini kaitannya ketika tempat ini dulu dipakai untuk rumah duka juga. Ini saya coba cari opsi yang lain, tapi yang muncul ini terus. Nanti kalau salah biar Om yang benerin ya. Saya malah lihat kayak kunti, cuman kuntinya oriental kayak gitu. Face-nya itu face Cina, rambutnya itu lurus apa nah, panjang ke bawah seperti itu. Kalau story-nya saya nggak terlalu bisa menceritakan,
Tapi ini bukan seorang ibu, tapi seorang anak yang sudah beranjak dewasa, belum punya suami. Oh, mungkin ada pasangan, tapi nggak tahu, kayaknya nggak nikah kayak gitu. Ini udah lama Om. Yuk. Nanti masih ada cermin katanya Om. Wis, yuk. Gimana Mas Di? Aku coba ini cari opsi lain, tapi yang datang ke aku kayak kunti, tapi kunti oriental Om. Iya. Ceritanya gimana sih sebenarnya? Nah ini kita udah sampai toilet sih. Nanti disimpan dulu ya. Kita masuk sini Mas Di. Ada kaitannya sama itu soalnya. Danger ya? Ini kita masuk ke toilet cewek. Permisi. Masih ada tisu. Ada tisu. Ini sebenarnya setiap satu tempat diisi Mas. Maksudnya satu tempat itu satu ruangan? Setiap ini diisi ya Om. Masih hangat kok. Masih silakan Pak transfer aja. Oke. Nih. Ya saya coba cerita lagi. Udah tahu. Jadi ini banyak di sini, nggak cuma satu. Kemudian yang Om mau ceritakan tadi katanya Kunti pakai Chongsam. Coba tadi sempat masuk terus tak suruh ngumpul di sini. Tinggi Om. Iya. Jadi Tinggi, ini tinggi. memang impor ya, dan ada satu asimilasi. Dan memang dahulunya itu kalau saya lihat nyonya-nyonya itu kalau pakai seperti permata ataupun giok. Itu terkadang memang diisi beberapa energi-energi seperti ini itu untuk pegangan-pegangan dan menjaga tempat usaha. Gitu. Anehnya, ketika tempat ini dulu dipergunakan, dan maaf ini bukan kita tempat ini kan toilet cewek. Ada beberapa kejadian itu ketika datang bulan kotor Mas di sini. Saya melihat diserap, istilahnya berat kata. Ketika tempat ini juga kental dengan energi seperti itu, ada beberapa entitas yang tertinggal. Saat ini beralih fungsi, mereka ada yang memiliki satu energi negatif itu betah dan terasa di sini, begitu. Jadi ada beberapa yang nge-fly di sini gitu Mas. Oh ini ya kayak pesta rame-rame kayak gitu. Dan seperti yang di lukisan itu tadi, seperti yang di gambar yang di print tadi itu lagi, tapi dengan wujud yang pucat dan ada beberapa yang memiliki tali, gitu. Jadi itu sebenarnya seperti mutasi dari mereka dulu yang kalau saya lihat tuh kayak yang di lasem yang di ruangan itu loh Mas, yang bentuk kuda. Oh yang ini? Iya. Tapi di sini sudah bertransformasi menjadi seperti perempuan seutuhnya dengan menghisap energi sisa mereka yang pernah seperti buang air kecil ataupun yang menstruasi bersih-bersih dan tidak bersih di sini. Lantas mereka menunjukkan dirinya itu seperti orang-orang yang pernah ada di sini, tetapi dengan energi yang dibawa dari jauh gitu. Terbentuklah kemudian seperti sosok kuntilanak gitu Mas. Boleh nggak sih itu kalau dibilang kloningan? Iya, asimilasi gitu, campur. Kita ke sana Mas.
Wih, udah mentok ini Om. Iya, terakhir kan. Ini kita sudah tiba di lokasi terakhir. Ya, ini tempatnya disegel memang karena sering disalahgunakan juga, dan ada satu entitas besar gaib yang ada di sini itu bahkan ketika tempat ini difungsikan untuk kantor, Mas, stafnya. Gede ini boleh dibilang paling gede atau cuman gede aja? Besar dalam artian begini. Dahulu memang ketika ini dipergunakan untuk kantor, itu beberapa karyawan itu ada yang mengalami kesurupan. Jadi berbeda dengan mediumisasi. Terus beberapa orang yang datang ke sini itu ingin mengambil ininya itu untuk keperluan seperti melancarkan usaha, cari uang seperti itu, Mas. Ininya tuh maksudnya sosoknya itu ya? Sosoknya, iya. Jadi ini seperti forbidden room sih, ruang terlarang gitu. Dan sejak boleh dibilang sudah lama banget tidak ada energi manusia yang mengisi ataupun masuk ke sini. Di sini itu memang disegel, Mas. Jadi tidak boleh keluar. Jadi ini mengingatkan kalau kita dulu nonton film-film Mandarin itu. Di sini saya melihat yang tidak kasat mata itu ada seperti stempel ini, Mas, seperti apa? Oh, ada mantra-mantranya gitu. Kertas kuning gitu, ada tulisan merah, disilang. Dan ini mengingatkan kayak dulu kita film-film vampir dulu, Mas. Dan pusing lama-lama di sini. Terus beberapa orang yang datang ke sini itu tujuannya yaitu untuk mencari keduniaan. Nah, boleh diceritakan Om, kenapa hanya yang ini yang disegel seperti itu? Seberapa bahayakah? Ya, karena mengingat tempat ini tuh dulu pasti ada atasannya di sini ya. Atasan di sini adalah yang mengatasi manajemen di sini. Gitu. Saya menangkap ada beberapa benda-benda seperti pusaka klasik dari Tiongkok juga, dan ada yang lokal, dan sosoknya itu masih di dalam, masih sekarang dikunci, Mas. Gitu. Jadi masih ada harapan ketika ini nanti akan difungsikan lagi, ataupun pengelola itu akan mengambil ini, mengambil beliau ini untuk ditaruh di tempat lain. Namun beberapa orang yang memiliki kemampuan spiritual tertentu itu mengetahui, dan ketika ke sini kadang ada yang tujuannya itu seperti tanpa izin. Kalau kita kan alhamdulillah diberikan izin gitu, karena untuk menceritakan baik izin secara lisan ataupun yang secara metafisik. Jadi ada yang ingin menarik, dan ada beberapa orang yang ketika gagal yang di ini ya, masih di dampaknya itu ada yang sampai sakit keras ketika mau tarung dengan yang ada di dalam sini. Benturan energi ya? Benturan energi ya. Dan memang dahulu ketika ini masih dioperasikan pun kejadian-kejadian janggal itu yang saya tangkap terkadang menyerupakan karyawan lain ketika ada lembur malam. Jadi misal ada yang kerja sampai malam untuk laporan akhir tahun ya. Itu terkadang misal melihat temannya ke kamar mandi, tapi setelah ditunggu kok keluarnya lama. Ternyata dibuka kamar mandinya nggak ada siapa-siapa. Padahal mungkin orangnya di rumah gitu ya? Iya, dan untuk ini memang apa ya, seperti saya membatasi sekali untuk mediumisasi di sini. Jangan Om. Iya, karena ini sudah migrain pusing paru. Sama. Terus Mas D ada beberapa cerita yang terpotong, seperti tadi menceritakan tentang kuntilanak yang ada di sana. Coba Mas D cerita dulu di situ aja. Nemu apa ya? Payung. Payung. Benar. Berikan jalan. Nah, dia mau masuk, Mas. Dia masuk ke ini. Biasanya masuk botol mesin payung. Ini dinginnya masuk. Coba boleh ikut ngerasain nggak? Dingin banget. Iya. Terus masuk. Ya, ini saya bawa dulu. Di sini sebenarnya ada beberapa yang energinya feminim ya. Itu ketika dulu yang namanya ketika ini menjadi tempat ini, Mas, tempat apa? Perawatan ataupun tempat persemayaman jenazah. Itu tentunya yang masuk ke sini kan meninggalnya macam-macam. Salah satunya ada yang suicide, ada yang korban pembunuhan, penganiayaan KDRT, itu juga ada. Kemudian energi-energi yang tertinggal seperti halnya korin merah itu
ini ya, termanifestasi ataupun bercampur dan kemudian di copy paste sama sosok astral yang lebih dulu ada di sini. Jadi diserupakan kayak misal sosok kuntilanaknya itu berwajah oriental dan pakaiannya oriental. Ya itu yang tadi saya lihat. Seperti itu ya, seperti itu. Sebenarnya itu ambilan aja mas. Dengan banyak cerita sebenarnya kalau beberapa tadi saya sudah mediumisasi, contohnya waktu di opa-opa tadi yang ada di om-om yang ada di lukisan, seperti itu, di gambar, itu seperti itu. Nah, ini nanti sebenarnya mau saya taruh di depan sana, itu karena ini melambangkan sosok, ada sosok itu tadi mas, yang keluar dari dalam sini, itu pakai payung merah, tapi pakai baju congsam. Congsamnya warna merah juga? Warna merah juga, di belahan segini tuh. Dan beliau ini memang ya seperti LO-nya ya, tadi mendampingi, tapi sekali lagi tidak bersedia disebutkan namanya siapa, dan menciptakan tentang yang ada di dalam. Jadi di sini itu penuh semua katanya, tetapi disegel, ditutup. Dan ini adalah bagian kecil yang menyerupakan gitu, ketika tadi ditampakkan gitu Mas D. Dan memang orang kebanyakan yang ketika ingin tahu cerita aslinya dan sejarahnya seperti apa itu jarang. Jadi tujuannya ke sini dengan tujuan metafisika ataupun supranatural, tapi mereka punya tujuan-tujuan yang negatif atau jahat. Salah satunya memanfaatkan entitas-entitas terbengkalai yang ditinggalkan oleh tuannya dulu, itu untuk kepentingan mereka sendiri, sehingga ada satu berontak. Karena saya melihat di sini sebenarnya dipiara sih mas, lebih tepatnya. Sama yang ini ya, yang pertama dulu ya dulu-dulunya mungkin itu, tapi termasuk entitas yang menguasai tempat ini ketika dulu jadi bioskop katanya seperti itu. Itu sih mas. Kita agak geser sana aja. Ini sudah diperbolehkan untuk jalan. Ambil ini saya mau naruh tepatnya di mana gitu. Saya mau taruh sini aja deh mas D. Boleh? Iya. Aman ya? Iya. Sebelum nanti kita tutup ya. Sebenarnya itu adalah satu cara ya, dalam artian di sini ketika informasi yang saya peroleh itu saya hanya menjadi seperti katalis, dilewati saja. Tapi mediumisasi di sini sifatnya parsial. Jadi saya transfer ke Mas D itu secara energi, baru kalau bisa menangkap sinyalemennya itu diceritakan. Jadi saya hanya sebagai perantara. Tempat ini secara keseluruhan kan akhirnya pada hari ini dianggap sebagai tempat horor itu. Kemudian digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang nggak jauh-jauh dari itu. Yang menyebabkan tempat ini jadi horor itu sebenarnya sugesti masyarakatkah atau memang ada faktor dari metafisika yang kuat di sini? Iya, sebenarnya pertama, jika tempat terbengkalai tentunya 40 hari sudah akan diisi oleh entitas astral. Yang kedua, sugesti dan bentukan masyarakat sendiri yang menciptakan tempat itu seperti ini gitu. Sebenarnya ini ketika nanti mau akan dipakai, itu tentunya harus ada ruatan, pembersihan, dan ada selamatan. Insya Allah semua yang ada di sini nanti bersih gitu. Karena ini hanya menjadi tempat singgah. Namun karena mengingat ada layar-layar sejarah yang berasal dari peristiwa masa lampau, sehingga memang ada tumpukan-tumpukan residual energi dan juga residual memori. Itu. Dan ketika orang datang ke sini dengan niat juga berikutnya, ketika di sini niatnya yang ingin melihat, ingin mencari informasi yang di sini informasinya berguna ya, atau yang di sini tujuannya untuk menantang, untuk mencari hal-hal yang berkaitan dengan gaib, metafisika. Ketemunya tujuannya dengan seperti itu gitu. Jadi tidak kemudian bisa dipukul rata tempat ini. Mungkin ya terkesan menyeramkan, horor karena terbengkalai seperti itu. Tapi kalau ini sudah dibersihkan, insya Allah kembali lagi. Itu sih. Sip, clear. Iya. Teman-teman Javanica, saya rasa ini ya kita sudah cukup berkeliling dari pojok sana sampai pojok sana, sudah banyak cerita. Kemudian ada pesan terakhir Om sebelum di ini pamitan? Ya, sebenarnya di sini semua orang itu ada berhak untuk mencapai kesuksesannya, keberhasilannya, dan semua orang tentunya akan memiliki keberuntungan
hoki yang berbeda-beda masing-masing. Okay. Tidak menyangkut pada satu entitas ataupun pada etnis tertentu, tetapi ketika kita kerja cerdas, kita kerja jujur, kita kerja tekun, insya Allah apa yang diinginkan itu akan tercapai. Dan tentu lagi rezeki itu sudah ada takarannya, dan pepatah bilang tidak ada rezeki yang bertukar. Oke, mantap. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman Javanika yang sudah menyaksikan tayangan ini. Tetap dukung terus channel Kisah Tanah Jawa, berikan like, komen, kemudian jika tayangan ini menghibur dan bermanfaat silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Untuk teman-teman yang ingin join member, boleh silahkan join, ada di link di bawah video ini. Kemudian kita ucapkan terima kasih untuk Javanika Parahyangan yang sudah membantu kita dalam konten kali ini. Oke, pamitan. Ya, akhir kata, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Salam rahayu. Sisi. Sisi.